asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika melihat itu dan saya mulai mengatakan, oh, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi daripada dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini karena Allah dan Rasulnya, Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Dan orang yang menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah yaliqu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kayaknya mic-nya dari sini. Bapak Ibu, Kalau emang dari sini, kalau bisa di mana saja berada ini enggak. Kalau emang di sini kan harusnya kedengaran. bicara tentang dakwah adalah menjadi tugas pokok dari kita semua, di mana ketika kita diikat dengan ikatan dua kalimat syahadat, maka pekerjaan pokok kita adalah bagaimana membuat penduduk bumi ini bahagia dan selamat Masuk sini. karena tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keselamatan yang paling abadi kecuali bersama Allah Subhanahu. Masuk keluar dari mana? Terlepas dari itu, tentu di dalam perjalanan dakwah kita lihat kondisi wilayah atau tempat lokasi wilayah dakwah itu, sehingga kita bisa meramu dakwah itu menjadi sebuah gerakan yang dimana akan menghasilkan energi buat saudara-saudara kita ketika kita melakukan dakwah. Yang berikutnya, banyak orang berpikir dakwah itu adalah pekerjaan yang datang bicara, habis itu dapat sangu, dapat mahisa, selesai. Padahal dakwah itu adalah pekerjaan yang paling bergengsi dari satu pekerjaan di atas Allah. Pekerjaan yang tidak mengenal waktu, pekerjaan yang tidak mengenal lelah, tetapi dia adalah karena riba. Ya, alhamdulillah, saya dulu hijrah dari kampung dari Papua ke Makassar itu naik kapal laut. Perjalanan dari Papua Makassar itu 5 hari. Alhamdulillah, saat naik kapal, Ini masuk dulu. petugas kapal laut memberi pengumuman bahwa orang yang menumpang kapal ini penumpang yang naik kapal Di sini ini udah. Masukin dulu itu masuk kita. diperbolehkan mandi 1 kali. Akhirnya saya juga selama perjalanan 5 hari hanya mandi 1 kali. Karena Ini pindahin. penampungan air yang sedikit. Begitu tiba di Makassar, turun bertemu dengan saudara-saudara di Makassar di Makassar. Saya awal menyapa mereka dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada satupun yang mau membalas salam. Mereka tidak salah, mereka juga tidak keliru, karena kondisi mereka lihat kulit saya waktu itu hitam keliru, rambut beribu kayak pohon. Bagi saya tidak apa-apa. Dari pelabuhan menuju tempat pos yang disiapkan oleh teman-teman. Ketika waktu subuh saya ke masjid, berjumpa dengan ketua DKM. Ketika ketua DKM dia lihat rambut saya yang keribo itu, kulit saya yang hitam itu, lalu beliau bertanya, "Kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya."
Ketika mendengar kata Irian Jaya, langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai ke masjid, beliau memberitahu kepada jamaah yang ada di teras masjid bahwa awasi itu orang yang datang. Saya tidak tahu ketika saya masuk masjid menyapa dengan salam, mereka juga tidak balas, tapi saya langsung menuju tempat wudhu. Subhanallah, di saat saya wudhu, mereka mengawasi saya. Setelah wudhu, saya masuk tahiyatul masjid diawasi, Qobliyah subuh diawasi, sholat berjamaah ada 2 pemuda yang berdiri di kanan dan kiri saya. Kami berdiri sholat berjamaah. Selesai sholat subuh saya pulang, dan itu saya lakukan selama 1 hari. Subuh, duhur juga diawasi, asar juga diawasi, maghrib diawasi, sholat isya selesai, saya kembali ke tempat kos. Yang datang ke tempat kos saya adalah ketua RT. Subhanallah, beliau datang menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada apa? Beliau mengatakan, saya ketua RT di sini. Saya langsung mengatakan, mohon maaf, saya baru datang, saya belum lapor diri. Beliau langsung mengatakan, bukan masalah lapor diri, tapi hari ini warga di masjid semua bertanya-tanya, apakah Anda ini muslim atau tidak? Dalam hati saya, jadi saya sholat subuh, duhur, asar, maghrib itu apa? Untuk itu saya disuruh bawa Al-Quran ke sini. Anda baca Quran, baru saya akan katakan bahwa Anda muslim. Saya bilang, Pak RT, kalau saya baca Al-Quran saja, saksi tidak kuat, karena hanya Pak RT dengan saya. Tapi saya minta tolong Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT terlebih dahulu membaca Quran. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya waktu itu belum bisa baca Quran. Akhirnya saya bilang kepada Pak RT, sampaikan salam hormat, saya besok subuh akan memimpin sholat subuh, supaya menjadi jawaban buat semua. Ketika ketua RT keluar, saya pergi cari tukang cukur, rambut yang keribu itu saya rapikan. Pagi-pagi saya ke masjid, alhamdulillah memimpin sholat subuh. Subhanallah, setelah dari sholat subuh itu, saya selama kuliah tidak boleh makan. Warga RT itu menganggap saya menjadi saudara, dan saya menganggap mereka jadi keluarga, sehingga jam makan saya di rumah A, di rumah B, di rumah C sampai. Karena mungkin baru pertama berjumpa. Berikutnya saya ke kampus. Ketika ke kampus, kami waktu itu ada kurang lebih 48 orang. Saya masuk ke dalam ruangan, saya duduk paling tengah bagian depan. Dan di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu. Sehingga ketua kelas melihat keadaan saya waktu itu, berdiskusi dan langsung menghadap dosen. Kebetulan mata kuliah waktu itu adalah mata kuliah agama Islam. Jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam, karena di ruangan ini ada orang dari Irian Jaya. Saya tidak tahu, tiba-tiba dosen masuk, menyapa kami dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berdiri dan mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar dari ruangan ini, karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tapi beliau berdiri mendekati saya dan mengatakan, keluar, kamu kan dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya berdiri dan mengatakan kepada dosen, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Masya Allah. Yang kedua, siapakah sahabat Nabi, rambutnya keriting, kulitnya hitam keling, suaranya merdu? Dan yang ketiga, sebelum saya keluar, saya minta tolong Pak dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudara saya yang ganteng, cantik membaca Al-Quran, baru saya keluar. Subhanallah, dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi langsung membawa Al-Quran mengelilingi kami di ruangan itu. Dimulai dari bangku belakang sampai kanan depan, sudah tiba Al-Quran di samping kanan saya. Saya berharap sesudah dia baca pasti saya baca. Tapi ternyata setelah Al-Quran di samping kanan saya, sesudah itu dosen mengambil Al-Quran dan melewati Al-Quran meletakkan ke teman di samping kiri saya. Saya menonton saya.
Sampai urutan mahasiswa 45-46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Oh. Subhanallah, begitu saya buka Quran secara acak-acakan, dapat surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Ya Allah. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, beliau memberi pengumuman bahwa dari yang mahasiswa yang hadir hanya ada 7 orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 orang itu, salah satunya pemilik hitam keling rambut seperti pohon beringin. Di saat itulah saya minta waktu, saya ceramah kurang lebih 1,5 jam. Selesai ceramah, dosen bilang, hari ini Fadlan, Anda lulus mata kuliah agama Islam dengan nilai A. Masya Allah. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, warga masyarakat yang ada di tempat kos saya juga tidak salah, karena opini yang sengaja dibuat seakan-akan di Irian tidak ada agama Islam. Padahal agama Islam itu masuk ke Irian dengan kurang lebih ada 17 etape tahap perjalanan Islam masuk. Saya ambil yang paling tua, yaitu ketika Islam masuk ke Pasai 1219. Sesudah itu Malikul Soleh mengutus Iskandar Shah dan Burhanuddin melakukan perjalanan dakwah Suluk, Filipina, Tidore, dan tiba di Fakfak, di satu tempat di Fakfak namanya Mesia pada tanggal 17 Juli 1224 Masehi, bertemu dengan kepala suku yang bernama Kris. Dia mendakwakan mereka berdua mendakwakan mereka dengan kalimat, kalian mau maju, bahagia, sejahtera harus mengenal Alif Lam Lam Ha Mim Ha Mim Dal. Alif Lam Lam Ha adalah Allah Subhanahu wa taala, Mim Ha Mim Dal adalah Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, Kris ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendalami baca Quran kepada kedua tokoh yang datang dari Pasai itu. Dan di saat itu dia mengeluarkan sebuah syair kepada mereka bahwa Kuri Pasai imimanan Quran rirangge yami pare mati yami belajar ati imi rirasa yami nu ati imi fasaisa. Hari ini memang kami tidak tahu. Para guru datang mengajarkan kami Al-Quran, membawa kami Al-Quran, dan kami sedang belajar. Suatu saat nanti kami akan menjadi cahaya untuk semua. Subhanallah, dari perjalanan itulah dakwah itu mulai berkembang. Datang Bugis, Makassar, habis itu Tidore, dan masuk juga Wali Songo melalui Raja Demak, sehingga Islam berkembang. Sayangnya itu tidak ditulis, tidak diwartakan, sehingga saudara-saudara di kawasan tengah dan barat Indonesia berpikir di pulau yang paling timur dari Indonesia itu tidak ada agama Islam. Masya Allah. Padahal Islam sudah lama ada di sana. Ya. Tetapi karena masa lalu itu dakwah tidak maksimal, tidak berjalan dengan baik, oleh karena pada masa lalu perang itu berjalan sehingga orang-orang masing-masing berdakwah di lingkungan mereka. Sehingga dakwah itu lebih banyak ada di pesisir, sementara ke atas gunung, ke sungai, ke lembah tidak. Karena tadi faktor perang suku tadi ditambah lagi dengan topografi wilayah yang begitu luas. Yang kedua, transportasi yang susah waktu itu, terbatas. Sehingga kawasan pantai itu jauh lebih cepat. Sehingga di Papua Barat atau Irian Jaya bagian barat itu jauh lebih cepat dibanding di bagian utara, atau dikenal dulu di Irian namanya Irian Utara. Tapi alhamdulillah saya selesai studi dari Makassar, saya pulang langsung melamar jadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Karena saya berpikir menjadi pegawai Nabi itu bergengsi. Apa yang harus saya lakukan? Mau dan tidak mau berdakwah. Waktu itu saya ingin bertemu dengan keluarga saya, namanya Alphonse. Saya ingin ketemu beliau, beliau tidak mau. Meminta dialog, beliau juga tidak mau. Akhirnya saya datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh, jalan kaki ke rumah beliau. Ketika saya datang ke rumah beliau, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya ditutup. Saya memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya. Selamat pagi.
Yang keluar bukan beliau tapi istri beliau. Pagi, ada apa? Bu, saya mau berjumpa dengan abang Pendeta Alfon. Istrinya mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi, anak beliau yang keluar. Pagi, ada apa? Saya mau ketemu dengan abang Alfon. Anaknya mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut dari beliau keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istri beliau yang keluar. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Selama 1 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu itu, tidak ketemu dengan abang Alfon, tapi selalu mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Hari kelima bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 bulan kedua, saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak Pendeta Alfon sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini? Seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Kami sudah bilang beliau tidak ada, masih saja mau datang ke sini. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, kau lagi yang datang. Saya pulang. Subhanallah, sampai 2 bulan penuh saya mengetuk pintu rumah itu, hanya mendapatkan jawaban selamat pagi, tapi tidak mendapatkan atau tidak bertemu dengan abang Pendeta Alfon. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak keduanya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Tapi subhanallah, begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya keluar mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tunduk dan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Setiba saya di rumah sakit, saya tanya di bagian informasi, mereka memberitahu saya beliau tadi malam masuk dan ada di kamar nomor 48. Saya juga tidak langsung ke kamar itu, saya keluar beli buah-buahan, dibuat jadi parcel, lalu saya bawa menuju kamar nomor 48. Tepat jam 9 saya mengetuk pintu kamar itu. Selamat pagi. Istrinya menjawab dari dalam, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, tapi saya angkat parcel, saya tutup wajah saya, jangan dia kenal dulu. Begitu saya lihat wajah istri dan saya turunkan parcel, saya bilang, selamat pagi Bunda, saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya bawa buah-buahan untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat buat tadi Fadlan dari sini. Subhanallah, ketika saya dialog dengan istri beliau, dari tempat tidur langsung beliau menyapa saya, pagi Pak Fadlan. Ya Allah. Saya menyerahkan itu buah-buahan dan merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin abang, hari ini saya sungguh sangat luar biasa mendapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi karena abang mendidik istri dan anak selama 2 bulan untuk berbohong, itu menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Ya Allah. Nanti kalau abang sembuh, jangan lagi mengulangi perbuatan ini. Subhanallah, saya pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Masya Allah. Selamat pagi. Subhanallah, beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah
Saya mulai dengan tema dakwah saya yang pertama, indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Ya Allah. Saya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Saya pamit pulang. Beliau mengantar saya sampai depan pintu pagar dan beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, saya datang dari jam 7.30 sampai jam 12. Saya sholat duhur selesai, saya lanjutkan sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah. Menjelang waktu asar di hari kelima, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seandainya saya tidak kuat mengetuk pintu rumah itu, hidayah tidak menghampiri mereka. Seandainya saya tidak sabar menyapa mereka, mungkin mereka tidak mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Saya ada sedikit tabungan dan sewa rumah. Saya pindahkan mereka untuk mendidik mereka bagaimana caranya sholat dan bagaimana baca Quran. Alhamdulillah sudah mulai sholat Jumat, sudah mulai sholat berjamaah di masjid. Tapi begitu hari Ahad pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya. Konsekuensi dari dakwah itu, saya ditahan untuk nginap selama 3 bulan di penjara. Alhamdulillah. Saya menikmati 3 bulan itu dengan happy, senang. Keluar, saya tetap saja berdakwah. Ya Allah. Saya mulai ajak teman-teman, kita harus kuat berdakwah. Kami dari kota ke kampung itu kurang lebih 190 km. Sampai ke sana, saya turun menuju rumah salah satu tua adat. Baru jarak 7 meter, beliau sudah keluar dari balik pintu dengan tombak. Dan diangkat tombak itu, saya loncat, kaki kiri saya masih di bawah dan betis kaki kiri saya kena tombak dan akhirnya saya terjatuh. Ya Allah. Ketika saya terjatuh, teman-teman dai lain ingin melakukan perlawanan. Dan saya berteriak di situ, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Tombak di betis kaki kiri saya itu adalah konsekuensi dari dakwah. Allah. Konsekuensi dari pegawai Nabi Muhammad SAW. Allah. Sallallahu alaihi. Karena Nabi Muhammad mengalami itu. Dari tugas kita juga harus mengalami itu. Maka jangan kalian melakukan perlawanan dengan mereka, tapi cabutlah tombak dan bawa lari saya ke rumah sakit. Begitu tombak dicabut, saya dilarikan ke rumah sakit. Saya harus nginap selama 3 bulan untuk penyembuhan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat dan saya bilang, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu. Ya Allah. Teman-teman pada ribut. Kan Ustadz sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Saya bilang, jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Ya Allah. Nggak boleh. Tugas kita berdakwah. Kami datang. Akhirnya saya kuat dan kami datang ke sana. Subhanallah, saya turun duluan menuju rumah kepala suku tadi, ketua adat tadi. Anak tertuanya ada di depan halaman rumah dan saya bilang, abang, ada bapak kepala suku? Beliau mengatakan, bapak sudah 2 pekan kena penyakit malaria. Sehingga tertidur di atas tempat tidur. Kami tidak punya mobil, tidak punya uang, sehingga tidak bisa bawa ke rumah sakit. Saya langsung jawab, saya datang jemput abang, bapak kepala suku dan mama, kami bawa ke rumah sakit, biar kami yang rawat mereka. Akhirnya kami bawa. Sementara dai-dai yang lain itu mukanya udah marah-marah, nggak boleh kita dakwah. Kami bawa ke rumah sakit, kami rawat dia di sana selama 2 pekan, sembuh sehat walafiat. Kami cari mereka bahan makanan, lalu antar kembali ke kampung. Sesudah itu saya pamit dan kami kembali ke kota, tidak ada dakwah. 1 minggu kemudian baru kami datang berdakwah dan subhanallah. Baru 3 hari kami cerita Islam, tua adat ini bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga di situ pun hijrah mengucapkan 2 kali. Allahu Akbar. Takbir. Kami mulai melakukan pembinaan, mengajari mereka bagaimana berakhlak, bagaimana cara tidur, bagaimana bekerja mengolah potensi alam. Masya Allah. Dalam proses perjalanan dakwah, saya ditahan lagi, suruh nginap selama 6 bulan lagi. Alhamdulillah. 6 bulan selesai, saya keluar, saya bilang sama teman-teman,
dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus mengalir seperti air mengalir. Kapan bumi ini tidak ada air mengalir, semua akan kehausan. Begitu juga dakwah. Kapan tidak ada dakwah, orang akan kering dan kerontan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kami dakwah. Subhanallah, dakwah di tempat yang dekat-dekat, Allah kasih hidayah pada 30 kepala keluarga. Sahadat, saya ditahan lagi untuk nginap selama 9 bulan. Allahu Akbar. Menikmati 9 bulan itu sampai hari terakhir dari bulan ke-9. Orang yang biasa menahan saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua dan 9 bulan yang ketiga, dia datang buka gembok penjara itu dan maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang berani masuk ke sini kecuali wajah Anda ini saja. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di tempat ini agar mereka lebih dekat dengan kepastian kepada Allah dan mereka mendapatkan perlindungan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih kepada abang. Abang memasukkan saya 3 bulan pertama, itu artinya 90 hari saya hari-hari di tempat yang kecil itu, saya makin dekat berdialog dengan Allah. Saya makin berhari-hari untuk membaca kitab suci Allah, dan saya masih hari-hari saya tahu bahwa diri saya adalah hamba, saya bukan siapa-siapa. Dan saya terima kasih kepada abang. Setelah 90 hari selesai, abang kasih masuk saya 6 bulan lagi, saya lebih happy lagi. Karena 180 hari saya di situ untuk menikmati bagaimana ucapan saya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala selama 180 hari. Ya Allah. Dan begini abang kasih keluar, saya masuk lagi 9 bulan, abang lebih membuat saya lebih kuat dan saya nggak tahu bahwa saya bukan siapa-siapa. Dan saya mau bilang, abang, orang kayak abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah Sang Pencipta dan akan dihukum oleh Allah karena abang menangkap dengan cara yang salah. Ketika saya bicara itu, dia bilang, jangan kau kasih takut-takut saya. Subhanallah, akhirnya keluar, saya tidak dibawa pulang ke posko dakwah saya, tapi beliau bawa pulang saya ke rumah. Subhanallah, sampai ke rumah beliau suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, lalu saya cerita Islam kepada mereka. 8 jam kemudian mereka pun berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika melihat itu dan saya mulai mengatakan, oh, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi daripada dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini karena Allah dan Rasulnya, Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Dan orang yang menikmatinya, dia akan pasti berhadapan dengan fitnah, cemoohan, lemparan batu, tombak, panah, penjara, bahkan mau dibunuh. Tapi mereka happy oleh karena mereka menyaksikan jasad mereka dihadiahkan sebuah kebaikan dari hasil dakwah yang mereka lakukan. Sehingga mau dan tidak mau kita buat dakwah lagi, mencari daerah yang lebih jauh. Ya, kita jalan kaki 3 bulan untuk mencari wilayah dakwah baru. Disitulah kita mulai menggunakan konsep tohara, pakai sabun untuk memperkenalkan sabun kepada keluarga kita, sahabat kita, orang-orang tua kita, dan akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah. Dan pekerjaan ini kami lakukan terus-menerus sampai hari ini. Dan kami terus melakukan dengan upaya bahwa dengan Islam mereka tercerahkan, dengan Islam mereka tergerakkan hatinya untuk menyembah dengan sempurna di dalam perjalanan. Walaupun kita dikena fitnah, cemoohan, bagi saya itu adalah vitamin dalam dakwah. Jangan pernah mundur ketika karena bicara dakwah masuk penjara lalu kita down, padahal sesungguhnya kita yang berdakwah ini masuk penjara itu adalah belajar kita menikmati dekat dengan Allah. Karena kita bukan maling, kita bukan pembunuh, kita bukan provokator, bukan penjahat. Kita ingin melihat kemuliaan Allah agar di saat sebelum bertemu dengan Allah, di saat itu kita berdialog antara jiwa kita dengan Allah secara langsung. Yang tidak akan disaksikan oleh orang lain, walau orang sedang melihat bahwa penjara itu tempat yang buruk, tetapi bukan kita melakukan keburukan. Itu yang harus dipahami oleh kita dalam hidup. Maka energi kita hidup. Karena kita bukan hidup dengan siapa-siapa, kita hidup bersama Allah Maha Hidup yang menjaga kehidupan kita. Maka dalam proses dakwah kita menata itu supaya berjalannya nggak boleh merasa bahwa kesendirian. Bahkan dalam surat 3 ayat 139, wala tahinu wala tahzanun launa intun kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih karena kamu orang beriman. Artinya Allah sudah memberi garansi kalau orang beriman itu tidak boleh sedih, tidak boleh lemah, karena mereka sudah diberi kekuatan garansi untuk menata hidup ini.
Maka bergerak harus lebih cepat untuk menghilangkan innal insana lafi husri. Tapi membuat kita merebut kebaikan untuk kebaikan orang lain. Membuat kebaikan untuk menata orang lain. Atau dalam bahasa dakwah saya adalah kita berusaha untuk membuat sajadah kehidupan orang lebih baik. Bagaimana? Mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad harus dalam kebaikan. Ketika mulai dari Hajar Aswad ada Al-Mutazam, komitmen. Ada pintu Ka'bah, berlapang-lapang kepada Allah. Kalau belum berlapang-lapang, di depan ada makom. Evaluasi, sudah pantaskah saya menjadi umatnya Muhammad? Sudah layakkah saya menjadi hambanya Allah? Kalau belum, ada iraki di sana. Motivasi hidup, perbaikan hidup. Kenapa perlu perbaikan? Perlu muhasabah diri? Karena Haji Ismail artinya dekat dengan Allah. Kenapa harus dekat dengan Allah? Karena Allah lah punya kunci rizki. Allah lah punya kunci keberkahan. Allah punya kunci cahaya. Allah punya kunci hidayah. Allah punya kunci segala-galanya. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, kita berada di sudut Yamani. Individu yang selalu berbuat kebaikan, golongan orang-orang kanan. Sehingga sebelum berhenti di Hajar Aswad, short time hidup kita harus sukses. Atina fidunya hasanah, tapi long time kita adalah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka nggak pernah boleh mundur sedikit pun kecuali bergerak dalam dakwah. Sampai Allah menjemput dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketika menyebut dengan kalimat itu, maka Allah sudah memastikan bahwa kita sudah berada di surganya Allah. Sekira gitu awalnya dari cerita dulu. Masya Allah. Ya, sangat-sangat luar biasa ya, menginspirasi sekali. Dan kalau teman-teman yang di MRC ataupun di Facebook melihat tadi, saya tuh banyak duduk termenung. Beliau seperti seakan-akan menasihati saya. Jadi terima kasih Ustadz. Masya Allah, ini juga teman-teman juga banyak sebagai trainer kami di Magnet Rezeki, itu juga kami berdakwah syiar, walaupun ya jalan perjuangan kami belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan yang Ustadz telah lakukan. Masya Allah ya teman-teman. Ayo yang Purwakarta, mana nih Purwakarta? Ya, Surabaya, Masya Allah. Baru 2, Masya Allah ya, perjuangan beliau belum menghadapi tombak ya kan, kita belum menghadapi tombak, belum juga berapa 2 bulan 3 hari kan datang mengucapkan selamat pagi ya kan, kita hanya diminta untuk bagaimana berdakwah yang memang ya belum dibandingkan Ustadz, perjuangan Ustadz. Masya Allah. Mungkin ada satu pertanyaan yang dari tadi saya terngiang-ngiang Ustadz. Jalan dakwah yang Ustadz tempuh dari kampung ke kampung itu kan tentu tidak sendiri ya. Mungkin ada teman-teman atau mungkin sendirian dalam perjuangan dari satu suku ke suku yang lain itu. Kemudian apa yang benar-benar pelajaran setiap kali menghadapi suku ini dan suku yang lain itu, apa yang Ustadz rasakan benar-benar ini menjadi motivasi saya untuk terus berdakwah seperti itu, Ustadz? Satu pemikiran yang sebenarnya itu pemikiran pribadi saya. Ya. Dunia ini akan kiamat. Ya Allah. Kita semua akan hancur. Ya Allah. Ketika Allah melantik kita dengan kalimat Salamun qawla bi Rabbir Rahim. Ada saudara kita, tetangga kita, famili kita tidak mendapatkan kalimat itu. Ya Allah. Lalu mereka bilang sama Allah, tidak layak Allah engkau mengucapkan itu kepada mereka, karena mereka belum mengajarkan itu kepada kami. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala. Tentu kita berupaya. Ya. Seandainya Islam untuk diri sendiri, maka Rasulullah hanya dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Khadijah. Tapi tidak bergerak terus bersama sahabat. Ya. Kenapa? Malaikat bersama alam dan isinya bersalawat kepada Nabi. Kita juga berhak dong mendapatkan ucapan itu dari Allah. Kalau kita mau mengambil peran seperti peran yang dilakukan oleh Nabi. Kita tidak sehebat Nabi dan tidak akan menjadi sehebat Nabi. Tapi paling tidak ketika nanti di padang mahsyar Rasulullah mengakui dengan pasti bahwa kitalah sahabatnya yang dirindukan. Maka nggak boleh. Kadang-kadang ada orang di lapangan ketika
ketemu orang menjemput zakat, dia tunggu lama, hatinya menjadi tersakiti. Ya. Keluarlah bahasa yang tidak enak. Ya. Bagi saya ini tidak boleh. Tugas kita adalah mengantar keselamatan dan kebahagiaan dari orang lain. Mendatangkan orang di magnet rezeki itu bukan untuk membuat kita bangga bahwa kita adalah pujian, enggak. Ya. Tapi kita ingin mereka juga mendapatkan ucapan yang sama seperti kita kelak di hadapan Allah. Kita takut karena ada kalimat Allah itu maha hakim. Manusia akan bertanya, keadilan Allah itu di mana? Maka tugas dakwah itu mencerdaskan. Pertama, memang mereka tidak mau. Kedua, orang juga tidak mau. Siapa tahu ketiga, Allah akan bukan hidayah untuk mereka. Ya Allah. Itu yang tugas kita lakukan. Sehingga ya saya bergerak siang dan malam, tidak ada lain kecuali itu. Bahkan nanti kami di bulan Desember tahun ini melaksanakan jambore dakwah yang dipusatkan di Fak-Fak. Peserta yang hadir nanti 6.000 orang. Acaranya tidak di kota, acaranya di kamp pedalaman untuk membuat mereka tampil bahwa dengan cara ini kita bisa membangun kampung halaman kita, Ya Allah. membangun hubungan antar manusia, membangun kesolehan sosial kita, dan disitulah akan berbagi dengan orang lain. Dan alhamdulillah nanti ada tamu-tamu dari luar negeri juga hadir, Masya Allah. dari Indonesia lain juga hadir Masya Allah. untuk melihat keadaan itu, sehingga akan mereka melihat terinspirasi bahwa memang kita perlu lakukan itu. Yang kedua, saya selalu melihat secara bangsa dan negara. Matahari ini kan, saya tanya kepada antum semua, orang mana yang pertama sholat subuh di Republik ini? Seandainya tidak ada orang irian yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti 1 jam kemudian Indonesia Tengah baru azan, 2 jam kemudian Indonesia Barat, 4 jam kemudian India, 9 jam kemudian tempat turunnya para nabi dan rasul. Nabi akan tanya, atau Allah akan tanya, kenapa 1 jam pertama itu tidak ada orang membesarkan namaku? Maka wajar antum ke Merauke, datang ke Timika itu untuk menyapa magnet rezeki dari timur. Jangan dari timur, dari barat ke timur. Terbalik, karena dia sudah menyapa masyarakat dunia dengan duha terlebih dahulu. Allah. Dia mengantar rezeki. Nah, bagaimana kita membuat rezeki itu tumbuh dan mengantar itu sampai semua masyarakat dunia menikmatinya? Maka dia harus dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Ini Masya Allah. Saya speechless. Ya, benar-benar sangat termotivasi dengan apa yang telah beliau sampaikan. Jalan dakwah yang kita tempuh itu belum seberapa yang dibanding jalan dakwah beliau yang beliau tempuh. Kita ibaratnya, saya saja yang pertama kali, mungkin ini adalah pertama saya menginjakkan kaki, mungkin magnet rezeki pertama kali akan berada di bumi Papua. Itu masih dengan jalan yang enak Bapak Ibu. Ya, dengan pesawat, masih kita berdakwahnya pun terasa nyaman. Beliau jalan dakwahnya dari suku ke suku yang beliau tempuh adalah itu tadi beliau sebutkan 190 km Bapak Ibu. 190 km itu Jakarta Subang ya? Hah? Cirebon, Jakarta Cirebon, Masya Allah. Iya. Dan Masya Allah perjuangan Ustadz Fadlan ini benar-benar sangat menginspirasi untuk kita. Halo para trainer magnet rezeki dimanapun Anda berada, ayo kita belajar apa yang telah ditempuh, jalan dakwah yang beliau tempuh. Masya Allah, ini akan mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi buat kita untuk terus bersyiar, berdakwah, magnet rezeki dimanapun Anda berada. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Mas Rizky, mungkin kalau ada mic langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Pulau Jawa ini kan ada mayoritas ya. Mayoritas itu adalah mayoritas agama Islam. Sedangkan
mana bisa dibilang adalah minoritas ya. Minoritas dalam konteks agama. Terus yang saya ingin tanyakan ya, gimana sih cara Pak Ustadz untuk tetap apalagi minoritas itu ada gencatan ya, kalau yang mayoritas ya pasti ada gencatan. Masih caranya tetap berdakwah dengan baik, dengan santun, tanpa ada gesekan horizontal dengan masyarakat mayoritas atau masyarakat yang lain. Tips kalau gitu ya, cerita yang mungkin bisa direfleksikan yang ada di mayoritas ini gimana akan bersikap terhadap yang apabila ada minoritas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kepada tokoh kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad SAW bahwa akhlak itu penting. Akhlak itu menjadi telaga besar untuk merubah keadaan orang. Walaupun orang itu awal jadi musuh, akhirnya dia menjadi sahabat. Awal dia jadi lawan, akhirnya menjadi kawan. Karena akhlak. Kita terkadang melihat orang yang belum seiman dengan kita, yang ada adalah kebencian. Padahal tugas kita adalah bagaimana mencerdaskan mereka, bagaimana mencerahkan mereka. Kalau kita tidak sanggup dengan lisan atau dengan kata-kata, akhlaklah yang paling pokok untuk menghadapi mereka. Sikaplah yang menjadi pelajaran untuk mereka. Bagaimana menghadapinya? Saya selalu bilang sama kawan-kawan dai bahwa jangan ketika kamu disakiti oleh orang lalu itu kamu jadikan jadi musuh besar. Nggak boleh. Boleh jadi dia tidak mengerti. Betul. Tapi di saat dia berhadapan dengan mungkin musibah, sakit, kekurangan harta atau persoalan hidup, disitulah kita hadir. Kehadiran kita itu bukan untuk mencari pujian dari mereka atau sanjungan dari mereka, pujian bukan itu. Tapi kehadiran kita di situ minimal membuat hati mereka tahu bahwa ternyata kita adalah orang baik. Masya Allah. Betul. Dan kalau kita sudah tampil di situ dengan merubah keadaan itu, lambat laun dia akan bilang ini bukan orang jahat, dia orang baik. Betul. Seperti itu. Saya kasih contoh, ketika saya mau turun di satu kampung, kami diserang. Tapi sebelum diserang, saya bilang sama teman-teman saya, waktu itu kami ada 8 orang. Saya bilang, nanti kalau saya yang terpana duluan, atau saya yang terbunuh duluan, selamatkan diri kalian, biar dakwah itu hidup. Begitu kami jalan 1000 meter, salah satu tokoh adat itu dia ambil panah. Ketika panah yang pertama itu kena di sebelah siku kanan saya, lalu teman-teman itu mengatakan, Ustadz itu ada panah. Saya bilang, tenang, kalian berjalan. Tidak lama kemudian panah yang berikut lagi diangkat, kena di siku kiri. Ketika saya terjatuh dan saya bilang sama mereka, selamatkan diri kalian. Ada yang bilang, kita harus tolong. Enggak, kalian harus selamatkan diri. Nanti kalau sebentar saya mati di sini, maka kalian yang akan menjadi saksi dakwah berikutnya. Dan subhanallah, setelah saya tenangkan diri saya baca Al-Fatihah selesai, saya cabut panah kiri dan kanan, lalu saya pakai pisau, bakar pisau menyala, saya celup di bekas panah itu supaya racunnya keluar. Sesudah itu saya berdiri, berjalan untuk menuju masyarakat di sana. Saya ketemu dengan tua adat itu, saya salaman dan saya minta maaf. Saya mau pulang ke kota karena Bapak sudah menolak saya dengan cara memanah saya. Akhirnya beliau antar saya. Menangis, beliau menangis karena beliau merasa bersalah memanah saya. Tapi beliau juga yang mengantar saya kembali ke kota. Sampai di kota, masuk rumah sakit, saya rasa tidak nyaman dan saya minta pindah berobat di Makassar. Ketika kita minta ke Makassar, saya bilang, Bapak kapan pulang ke kampung? Dia bilang, saya tidak pulang. Saya harus menyaksikan sampai sembuh baru saya pulang. Ya Allah. Akhirnya terpaksa kami beli tiket. Di saat mau beli tiket, saya suruh teman-teman bilang, ayo kita beli tiket 3 orang berangkat. Ketika kami beli tiket sudah 3 orang, saya dan 2 asisten. Saya bilang kepala suku bilang dia ikut. Di saat itu kami tidak punya uang 1 rupiah pun. Saya tanya, kalian punya uang ada? Tidak ada. Tapi subhanallah, dalam waktu 3 menit, wallahu alam, manusia atau malaikat kita nggak tahu, ada orang bawa uang 1.500.000. Allah. Kami semua sujud menangis karena kemuliaan Allah di saat-saat kita tidak punya tapi dijawab. Allah.
beli tiket lalu bawa ini tua adat sampai di sana berobat. Selama di Makassar kami tidak suruh masuk Islam. Tapi setelah kami pulang, itulah kami turun ke kampung kembali. Setelah melihat bahwa, oh ternyata orang ini membuat kebaikan di kampung halaman. Tapi kita salah lihat. Ya Allah. Alhamdulillah akhirnya wilayah itu pun dengan tenang, dengan damai. Mereka berikrar. Setelah itu kita melakukan pembinaan di wilayah itu sehingga mereka menjadi orang yang bisa beternak kambing, sapi. Dan mereka mulai hidup dengan pola-pola yang telah diajarkan. Sisi lain anak-anak mereka kita bawa keluar untuk belajar melihat dunia luar sehingga mereka akan menceritakan menjadi pengetahuan untuk keadaan kampung halaman mereka. Akhlak itu penting. Ya. Dan kita mungkin punya waktu khusus belajar bagaimana menata hati. Ya. Siap. Karena banyak orang yang hatinya terkadang tidak kuat. Ya. Sebab dalam dunia dakwah jangan kita berharap bahwa perlu pujian. Ya. Jangan. Betul. Jauhkan itu. Karena ada tempat yang dikasih oleh Allah lebih terhormat daripada pujian manusia. Ya Allah. Lebih baik kita difitnah, kita dianggap orang gila, lebih baik daripada sebab nanti ada tempat yang terbaik yang dikasih oleh Allah atas syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi memang kalau kita belajar tadi adalah bahwa akhlak di atas segala-galanya. Dengan kita tanpa berucap pun, jalan dakwah dengan akhlak pun kita bisa berdakwah. Ya, kita bisa memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Setidaknya di sekitar kita, ya, kita bisa punya akhlak yang mulia sebagaimana ilmu yang kita pelajari di magnet rezeki. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi plus 6, ya, yang selalu ingin memuliakan dan membahagiakan orang lain. Masya Allah. Mungkin teman-teman yang ada di Facebook, jika ada yang mau bertanya silahkan. Nanti saya bacakan. Ya, 1-2 pertanyaan boleh. Silahkan ditulis di komen, kolom komen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Satu lagi dari sini boleh, Pak Agus duluan. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang kondisi politik dan seterusnya, tadi Ustaz menyampaikan bahwa dakwah itu adalah satu hal menjadi kewajiban bagi kita menyampaikan dakwah dengan caranya masing-masing. Ustaz sampaikan yang Ustaz ceritakan jalan dakwah yang kami pengen menangis itu, membayangkan Ustaz seperti itu. Itu nggak seberapa apa yang kami lakukan saat ini. Nah, pada saat ini, pada saat sekarang ini kondisi politik, ketika Islam itu seperti ditekan yang mungkin, jadi orang tidak berani untuk berkata Islam. Padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Tapi banyak dimunculkan radikalisme, bahasa-bahasa seperti itu. Bahkan ini tidak bicara mengenai politiknya, tapi keadaanlah seperti itu. Nah, bagaimana kita bersikap? Di satu sisi ada kewajiban untuk menyampaikan hal yang benar, mengajak orang-orang yang benar ke arah kebenaran. Bahkan di detik ini kita punya satu kewajiban, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Orang tertawa karena kita, orang bahagia karena kita. Itulah salah satu tujuan di mana ini. Tapi ketika kita berdakwah di luar seperti itu, kita melihat bahwa Islam itu begitu mungkin persekusi atau apa istilahnya. Jadi orang tidak lagi berani untuk di luar, bahkan berjenggot pun nggak berani di luar karena nanti ini intoleran dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustaz membuat itu kami menjadi oke, ini adalah tantangan, bekal apa yang kami punya dan apa saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di era yang seperti diperhadapkan dengan segala macam fitnah. Jangan kita tenggelam. Kita tidak boleh tenggelam dengan fitnah itu. Hari ini orang bilang Islam buruk, harus ada pintu kebaikan yang dibuka oleh kita. Betul. Jangan kita tutup. Jangan juga cuma satu pintu kebaikan yang dibuat oleh kita. Banyak kebaikan yang harus dibuat tumbuh. Itu akan menghapus apa yang terjadi dari mereka. Masya Allah. Kita itu menghapus keburukan orang dengan aplikasi.
aplikasi kebaikan. Antum udah berada di magnet rezeki. Orang mau cerita Islam itu bagaimana, terserah. Tetapi kita bergerak untuk menyapa orang dengan nasi bungkus, menyapa orang dengan sedekah. Di saat orang sedang membutuhkan makanan, di saat orang sedang membutuhkan apa yang perlu dia buat dia bisa makan, kita yang menyapa mereka dengan itu. Biarlah lambat laun angin dari Allah membawa yang tadi teroris, isu-isu akan dibawa. Oh, bukan itu bukan ada di tempat ini. Dan itu adalah gerakan kita untuk itu. Jangan kita nimbrung dengan bahasa untuk mengatakan ucapan mereka itu salah. Kita akan dihantam. Tapi kita harus jawab dengan dakwah kebaikan. Itu akan menutup keburukan atau apa yang telah mereka lakukan. Biarlah. Dia akan bosan juga. Dan dia akan menangis ketika melihat kebaikan itu dibuat. Dia akan menghilangkan prasangka buruknya tentang apa yang kita lakukan. Biarlah orang bilang Al-Quran itu melahirkan bibit radikalis. Bacalah Al-Quran. Karena dia belum sampai ke sana. Karena dia dalam otak dia, dalam akal dan pikiran dia bukan Allah pemilik kedaulatan tertinggi. Tapi dia berpikir dia yang memiliki kedaulatan. Jadi kita boleh berpikir dengan cara mereka berpikir. Kita harus punya mindset yang bisa menghidupkan. Dan itu mindset yang dipakai oleh Nabi Muhammad menghadapi kafir Quraisy, menghadapi Yahudi, menghadapi orang-orang yang tidak suka dalam dakwah. Tidak boleh tenggelam. Orang Mekah bilang dia gila, biarlah kalian bilang saya gila. Tapi saya harus tampilkan supaya kalian akan menghapuskan gila dari lisan kalian sendiri. Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Dan memang Ustadz, ya seperti yang Ustadz tadi katakan bahwa mindset kita tidak boleh terikut dengan mindset orang lain yang memang akan menjatuhkan kita atau menjatuhkan Islam di dalam dakwah-dakwah kita. Masya Allah ya. Dan ini terakhir ya, mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang ada di Facebook. Ini terakhir. Ini Ustadz, ini ada 2 pertanyaan tapi hampir-hampir mirip ya. Kalau saya simpulkan seperti ini Ustadz, bagaimana cara menyikapi kita yang ingin berdakwah kepada saudara ataupun yang ada di rumah. Ya ini sepertinya nggak tahu apakah ibu atau bapak, jika mereka ada orang yang ada di rumah itu belum sholat gitu. Jadi entah suaminya yang belum sholat atau istrinya yang belum sholat atau mungkin saudaranya atau mungkin kakaknya, bagaimana caranya supaya dimudahkan untuk berdakwah kepada mereka Ustaz? Yang pertama, bilisan itu penting, mengajak itu penting. Oke. Ya. Kapan mengajaknya? Waktu-waktu. Apakah 1 kali? Nggak boleh. Ya. Dan mengajak orang yang tidak boleh dengan rasa kebencian di hati. Ya. Nggak boleh. Ya. Oh. Mengajak siapapun harus dengan ketulusan hati, berlapang-lapang kepada Allah. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Betul. Tugas kita membuka hati mereka. Kalau dengan lisan sudah tidak, jangan lupa ada pintu doa. Oh. Pintu lisan, pintu doa. Pintu doa. Yang ketiga adalah metode lain yang bisa dipakai. Ya. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak terbiasa sholat, buatlah satu kegiatan di mana kegiatan itu berkaitan dengan waktu sholat. Oh. Saya kasih contoh begini. Saya pernah bikin sholat subuh anak-anak hebat di Kabupaten Fakfak. Harapan saya, satu anak itu datang dia bawa 2 jamaah, ayah dan ibunya. Yang datang 700 orang berarti Insyaallah. sekian ribu. Ada satu bapak dan ibu mengantar anaknya sampai di pintu pagar. Ketika sampai di pintu pagar dia bilang, sudah nak kamu yang masuk, bapak dengan mama pulang. Ketika saya mendengar itu, selesai sholat subuh dan saya pakai metodenya, anak-anak berdiri di saf pertama. Bapak-bapak biar kalian saf ke 7 ke 8, biar anak-anak. Yang jadi imam siapa? Cari camat, kepala desa, atau ada orang polisi yang baca Qur'annya bagus, dia jadi imam. Ketika dia jadi imam punya pangkat, punya jabatan, dia baca Qur'annya bagus, anak-anak itu akan mengatakan, camatku hebat, polisiku hebat, tentaraku hebat, abangku hebat. Betul. Sehingga dia menjadi motivasi untuk bisa tampil. Selesai itu selesai dan saya mulai bilang, oke, sekarang kita sudah selesai. Tugas berikutnya adalah anak bertemu ayah dan ibunya untuk menyampaikan halaqah terindah di depan ayah dan ibunya. berdoa.
Lalu anak-anak berebut ayah ibunya duduk bikin halakah sendiri. Doanya sederhana. Rabbi ghafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada satu anak yang tadi bapak ibunya suruh dia turun, dia tidak ketemu bapak ibunya. Akhirnya dia nangis. Ketika dia nangis, akhirnya panitia mengantar dia. Mana rumahnya? Sampai di rumahnya, dia tarik bapak dengan mamanya. Bapaknya tidak mau, mamanya tidak mau, tapi tetap dia menangis. Akhirnya dia bawa ayah ibunya ke masjid sampai turun duduk di sana, lalu dia berdoa. Dia ingin mendengar, dia ingin bilang sama bapak dan ibunya, saya ingin mendoakan papa dengan mama di masjid. Sudah cukup bapak melahirkan, ibu melahirkan saya. Walaupun saya berdoa di rumah, tapi saya ingin hari ini. Apa yang terjadi? Bapaknya akhirnya menjadi jamaah tetap. Yang tadi tidak masuk. Kita bisa pakai metode itu. Atau kita bikin acara di tempat lain, ajak mereka, bawa sajadah diam-diam, bawa mukena diam-diam. Begitu sampai di sana, kita bilang, Pak, Mak, sebelum kita mulai, kita sholat maghrib dulu. Nanti mereka akan berpikir, apa yang dibuat oleh anakku ini? Apa yang dibuat oleh kakakku? Apa yang dibuat oleh adekku? Apa yang dibuat oleh sahabatku? Itu akan terlahir. Tauladan ya Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah, tak terasa kita sudah hampir di ujung acara kita, Qabul. Dan ini ada sedikit Ustadz, ada bingkisan dari kami yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan untuk Ustadz ya. Dan ini adalah dinar Ustadz. Masya Allah ya, bisa mungkin dipegang Ustadz. Ya, dibuka dulu plastiknya mungkin. Ya, bisa. Oh deh, nggak usah. Oke, dan ini ada buku yang sangat luar biasa. Buku ini karangan guru kami, Ustadz Nasrullah. Dan ternyata Bapak Ibu, Ustadz Nasrullah adalah teman beliau juga waktu di Mihrab Kolbi, ya, sama-sama aja. Ya, Masya Allah. Ya. Oke. Terima kasih. Dan alhamdulillah buku ini dicetak tahun 2016 Ustadz. Tahun 2019 sampai tahun Februari 2019 Ustadz. Menjadi nasional bestseller. Tapi setelah Februari 2019 gak jadi nasional bestseller Ustadz. Tapi jadi mega bestseller Ustadz. Sampai tahun ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah insya Allah akan diberikan penghargaan MURI karena menjadi buku terlaris terlama, buku motivasi spiritual terlaris terlama, lebih dari 6 tahun berturut-turut. Allahu Akbar. Ya semua karena Allah yang memang membantu jalan dakwah kami, mungkin melalui buku ini juga Ustaz. Mudah-mudahan bisa nanti dibaca-baca Ustaz. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah terima kasih kepada guru kita Ustadz Fadlan dan juga kepada timnya yang hadir. Ya, terima kasih juga teman-teman yang di Magnet Rezeki Center. Terima kasih, banyak belajar, banyak ilmu yang kita telah pelajari. Masya Allah, jalan dakwah ternyata memang jalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagi ya ini sahabat-sahabat trainer Magnet Rezeki, ayo terus bersemangat kita untuk berdakwah karena memang ini adalah salah satu jalan yang memang dari PNS ya, pegawai Nabi SAW, Masya Allah. Dan kita sudah mulai ya pindah sekarang jadi PNS juga ya. Insya Allah belajar kita menjadi PNS. Baik, mohon doanya Ustadz juga untuk kami menutup acara ini dengan doa untuk perjuangan Ustadz juga untuk perjuangan kami. Kita sama-sama dikuatkan, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya orang-orang yang diperjuangkan juga dimudahkan dan diberikan maunah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai terakhir penutup kita akan tutup dengan doa oleh Ustadz Fadlan dan kita akhiri tentunya acara Qabul ini dengan doa dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa khin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalam radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillahi ajmain. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang memudahkan segala yang sukar, wahai yang menyambung segala yang patah dan putus, wahai yang menafsirkan segala yang perlu ditafsirkan. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Kudus, Anta Salam. Dengan segala ridha rahmat darimu, Engkau mengumpulkan kami di majelis Magnet Rizki di sore hari ini. Sekira ini menjadi kebaikan di dalam langkah kami berdakwah ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah. Berkahi para trainer yang ada di mana saja ya Allah. Amin ya Allah. Berkahi guru-guru kami semua ya Allah. Amin ya Allah. Jika menjelang asar, menjelang maghrib di waktu Jumat sore hari ini menjadi terkabulnya permohonan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, yang sengaja ataupun tidak kami sengaja, yang tersembunyi ataupun nampak. Ya Allah, ampunan lebih besar dari harapan apa yang kami harapkan. Maaf menyapa kami dalam perjalanan hidup jika kami hilaf dalam dakwah kami, karena pintu maaf itu membuat kami lebih dewasa menjadi hamba. Anta afu jala jalaluh. Dan sekira dengan telaga kebaikan yang kecil dari Engkau ini kami gerahkan, maka ya Allah, berilah ketulusan kami berjuang untuk membuka pintu hati seluruh orang-orang yang ingin bertobat bersama kami ya Allah. Kami ingin mengajak orang-orang ini kembali bersama kami dalam dakwah ini ya Allah. Kami ingin mengembalikan orang-orang yang lupa kepadamu ya Allah. Kami ingin menguatkan orang-orang yang lalai agar mereka kembali. Mereka akan lari kepadamu bersama kami ya Allah melalui magnet rezeki ini ya Allah. Maka itu ya Allah, gerahkan hati kami dengan lari lebih cepat. Fafiru ilallah. Sekiranya bertemu kami di tempat ini menjadi arafah kehidupan kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari pandangan yang buruk dalam hidup ini. Jika kami berada di magnet rezeki ini menjadi jabar rahmat bagi orang lain dalam hidup ya Allah. Hujamkan hidayah yang kuat untuk kami berdua. Kami malu kepada kekasihmu Rasul Muhammad SAW. Kami malu karena dia tidur di atas pelepah korma, sementara kami di atas bed cover. Kami malu dia naik onta dan kuda untuk berjalan, sementara kami pakai kendaraan. Tapi hasil kami dalam berdakwah tidak sebanding dengan kekasihmu Rasul Muhammad SAW. Maka ya Allah ya Rabb, di saat pintu doa di waktu Jumat menjelang maghrib Engkau buka ya Allah, berkahi kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, rahmati kami semua ya Allah, angkat derajat kami melalui magnet rezeki ini ya Allah. Dan ya Allah, jadikan magnet rezeki menjadi bagian dakwah yang menghimpun, menyelamatkan, membina, mengajarkan, dan membimbing orang-orang untuk kembali kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Irhamana ya arhamar rahimin.
Kami mohon ya Allah, orang-orang yang berjasa kepada kami, ibu yang tidak pernah mengenal lelah membina kami, ibu yang tulus mengasuh kami, ibu yang telah membuat kami nginap selama 9 bulan 10 hari dalam rahimnya. Darah yang keluar dari rahimnya hanya untuk menyelamatkan kami. Kami malu kalau rahim yang membuat kami keluar lalu kami tidak dekat dengan Engkau ya Allah ya Rabb. Kami malu kami keluar dari darah seorang ibu lalu kami membuat sesuatu yang tidak berarti dalam agama ini ya Allah. Kami malu kalau selama 2 tahun kami menyusui dari ibu kami. Sekiranya ibu adalah titipan malaikat untuk kami hidup ya Allah. Kami mohon jika ibu kami masih hidup, sehatkan tubuh badannya ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah. Suatu saat Engkau memanggil ibu kami, panggillah dalam keadaan husnul khatimah. Ayah yang pergi pagi pulang petang banting tunas meras keringat. Keringat ketulusan untuk membesarkan kami anak-anaknya. Ya Allah, jika ia masih hidup, sehatkan tubuh badannya ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah. Suatu saat Engkau memanggil ayah kami, panggil dalam keadaan husnul khatimah. Jika ayah dan ibu telah Engkau benamkan ke dalam dasar bumimu ya Allah, kami mohon Engkau terangi kuburnya, Engkau lapangkan kuburnya, jadikan kuburannya menjadi raudatul jannah. Dengan hasilnya kami bergerak melalui dakwah yang kami miliki melalui pintu Arafah, magnet rezeki ya Allah. Alirkan pahala untuk mereka di alam kubur itu ya Allah. Istri kami, anak-anak keturunan kami ya Allah, suami kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah. Berkahi kami dalam jalan-Mu ya Allah. Ridhoi kami dalam jalan-Mu ini ya Allah. Berkahi dan rahmati kami dalam jalan ini ya Allah. Berilah kelapangan dalam setiap keadaan dalam tindakan. Dan beri kemudahan kelancaran di dalam setiap kami berdakwah. Walau fitnah menemani, tapi kuatkan hati kami bahwa itu adalah vitamin dan kapsul-kapsul untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sebelum kami menutup doa, izinkan kami di sore hari ini dari Magnet Rizki Pusat menyapa kekasih-Mu, menitipkan salam untuk kekasih-Mu Rasul Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Ya Allah, sampaikan salam kami dari Magnet Rezeki untuk kekasih-Mu, bahwa kami adalah umatnya yang berjuang. Kami adalah umat yang terus bergerak dengan dakwah ini ya Allah. Sampaikan bahwa ya Rasulullah, kami adalah umat yang bergerak walau dengan hal yang kecil ini. Sampaikan bahwa kami terus istiqomah ya Allah. Amin ya Allah. Gembirakan kekasih-Mu Rasulullah bahwa kami adalah magnet rezeki, bergerak untuk menyapa hamba-hamba yang kekurangan, hamba-hamba yang lapar, hamba-hamba yang membutuhkan, yang kami perlukan. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon suatu saat kami berdiri bersama barisan Rasulullah. Amin ya Allah. Dan kami ingin memohon sampaikan pada Rasul agar suatu saat Rasul menyapa kami bahwa kamilah sahabat yang dirindukan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Ustadz, ilmunya mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kami. Masya Allah. Ini ada titipan dari jamaah kami yang online juga. Allahu Akbar. Mereka ingin memberikan juga kenangan untuk Ustadz. Barakallah. Baik, terima kasih. Dan terima kasih untuk semua yang hadir di Magnet Rezeki Center. Terima kasih untuk yang hadir di Facebook online Magnet Rezeki Official. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru kita, Gurunda Ustadz Fadlan. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat untuk kami dalam menempuh jalan dakwah ini. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup
kajian awal bulan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan mengetahui rahasia. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.